Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan, katanya Bang, ada yang bertanya di kolom komentar, apakah boleh pupuk Pit O dicampurkan dengan NPK 1616, dan kemudian alasan kenapa saya tidak terlalu banyak menggunakan unsur N atau nitrogen pada tanaman cabai yang saya miliki. Dan kemudian, Bang, apakah Abang udah punya apa saja dari hasil pertanian? Itu adalah beberapa komentar yang tampak atau yang ada di kolom komentar channel saya ya teman-teman. Dan tentunya pada kesempatan hari ini simak terus videonya sampai selesai, bagaimana untuk proses tahapan penjelasan apakah pupuk Pit O bisa dicampur dengan NPK 1616 ya teman-teman. Pupuk organik cair Pit O ya teman-teman, sebaiknya teman-teman menggunakan dengan cara tunggal saja ya teman-teman, dengan dispraykan sesuai dengan dosis yang sudah saya anjurkan pada video sebelumnya ya teman-teman. Karena memang kenapa untuk pupuk Pit O itu digunakan tunggal, karena pupuk organik cair Pit O adalah pupuk yang sudah seimbang, sehingga untuk proses pengaplikasiannya adalah 4 tutup atau sekitar 200 ml per 16 liter air ya teman-teman. Dan kemudian barulah setelahnya kita melakukan proses penyepraian ulang dengan menggunakan bahan-bahan aktif abamectin ya teman-teman, baik Demolis ataupun Abasel, untuk proses penanganan daun keritingnya ya teman-teman. Dan kemudian barulah kita melakukan proses penugalan kembali atau pengocoran kembali dengan NPK 1616 ya teman-teman. Karena untuk pupuk NPK 1616 adalah pupuk yang harusnya diaplikasikan baik di kocor ataupun ditugal dari bawah ya teman-teman. Tidak boleh pupuk NPK 16 itu kemudian kita melakukan proses pencampuran dengan Pit O ya teman-teman untuk dispray tentunya. Dan kemudian ini adalah cabai rawit Pelita 8F1 yang usianya hampir 17 bulan ya teman-teman. Dimana ini adalah sudah kesekian kalinya saya melakukan proses pemanenan. Dan memang ini dipetikan kesekian kalinya untuk pertahanan bobot buah. Untuk segi buah ya masih seperti ini ya teman-teman. Karena dengan melakukan proses perawatan dengan menggunakan Pit O tentunya, ini bobot buah ya teman-teman, bobot buah akan tetap stabil ya seperti ini, meskipun sudah beberapa kali proses pemetikan ya. Karena memang pada video-video saya sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa untuk mempertahankan bobot buah agar bobot buah ini merata ya teman-teman, artinya bobot buah ini tetap besar untuk jenis cabai rawit Pelita 8F1, kita harus melakukan proses baik itu pemupukan secara tugal, baik itu pemupukan secara kocor dengan rutin ya teman-teman. Dan untuk proses pembuahannya pun agar tetap maksimal seperti ini ya teman-teman, tentunya kita harus melakukan proses perawatan yang konsisten ya teman-teman, yang baik, sehingga untuk beberapa kali panen pun, beberapa kali petik pun, bobot buahnya bisa teman-teman simak ya, untuk bobot buahnya tetap bagus seperti ini ya teman-teman. Ini ke 17 bulan ini pemetikannya sudah nggak saya hitung, karena memang untuk proses pohonnya pun bisa teman-teman simak. Ini kan pohonnya sudah tinggi ya teman-teman, sudah mencapai hampir 2 meter atau 2,5 meter. Jadi kadangkala di kemasan itu juga tertera tingginya seberapa, tapi ketika kita melakukan proses penanaman cabai yang maksimal, ternyata untuk spesifikasi di kampil itu, ternyata di bungkusnya itu pun salah ya teman-teman. Artinya karena kalau kita melakukan proses penanaman yang baik dan benar, untuk tingginya pun bisa melebihi dari batas yang telah ditentukan pabrikan ya teman-teman. Dan kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah kenapa saya tidak terlalu banyak melakukan pemupukan dengan menggunakan NPK 6 dengan menggunakan pupuk urea ya teman-teman. Mohon maaf, karena pupuk urea itu ya teman-teman, kandungan unsur N-nya tinggi, sehingga untuk tanaman cabai biasanya ini cepat meranggas, cepat kering. Memang bagus untuk sementara, tetapi ketika kita melakukan proses pemberian
urea yang terlalu banyak ya teman-teman, maka inilah yang mengakibatkan faktor tanaman cabai kita itu tidak produksi lama ya teman-teman. Jadi usianya hanya sebentar. Karena memang sebagaimana yang telah kita ketahui dan ilmu pengetahuan pun telah menjelaskan bahwa untuk jenis tanaman cabai, jika pertumbuhan dan perawatannya maksimal, itu bisa sampai 2-3 tahun ya teman-teman. Hanya saja para petani di kita mungkin karena terlalu ingin memaksakan cepat produktif dan berbuah lebat, sehingga melakukan dosis pemupukan yang jor-joran luar biasa, sehingga untuk proses produksinya pun cenderung hanya beberapa bulan saja. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, Bang, ada yang bertanya di kolom komentar, katanya, Bang, punya apa saja daripada selama ini kita bertani ya teman-teman. Jadi selama saya bertani, saya tidak memiliki apa-apa, tapi saya memiliki insya Allah ilmu yang bermanfaat untuk proses tata cara penanaman cabai, baik pun penanaman cabai ataupun terong. Itulah mungkin yang saya dapatkan, karena itu adalah guru yang merupakan paling berharga, pengalaman yang luar biasa, sehingga untuk melakukan proses penanaman, baik pun penanaman cabai ataupun penanaman terong, ilmunya insya Allah saya kuasai ya teman-teman. Oleh karenanya maka saya membangun channel ini semata-mata hanya ingin berbagi pengalaman untuk para petani cabai, sehingga untuk mereka yang ingin melakukan proses penanaman cabai ataupun terong, khususnya bagi para pemula, dengan cara mengikuti channel ini, maka insya Allah akan berhasil ya teman-teman untuk proses budidayanya. Jadi secara punya apa itu dikategorikan konsepnya dari mana dulu. Apakah dari kita memiliki harta benda yang banyak dari hasil tani, atau memang yang ditanyakan itu adalah pengalamannya ya teman-teman. Jadi dengan ilmu yang kita peroleh selama kita membudidayakan tanaman cabai ya teman-teman atau terong, maka ketika kita melakukan proses penanamannya pun, kalau ilmunya sudah cukup, maka insya Allah proses penanamannya pun akan berhasil ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam penjelasan apakah boleh pupuk PIT-O dicampur dengan NPK. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak boleh terlalu banyak menggunakan pupuk urea atau N yang tinggi. Dan kemudian punya apa saja ketika kita melakukan proses selama budidaya tanaman terong ataupun cabai. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.